Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Yulis. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Siap ya? Kita bahasa Indonesia tema 1, subtema 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk, mari kita sama-sama belajar. Siap? Gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Dapat berupa kalimat inti atau kalimat pokok paragraf. Kemudian ada lagi yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Ya, sampai di situ. Nah, informasi pentingnya adalah gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit atau jelas ataupun dengan implisit, tidak begitu jelas. Gagasan pokok yang eksplisit dijumpai dalam paragraf deduktif, yaitu adanya gagasan yang berada di awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif, yaitu gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf. Dan berikutnya adalah paragraf campuran, gagasan pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Sementara gagasan pokok yang implisit atau tidak begitu jelas umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif atau penggambaran dan paragraf naratif atau bercerita. Pada paragraf ini gagasan pokoknya tidak dijumpai di seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kita harus baca itu paragraf dengan cermat dan seksama. Yang kedua, kita cermati lagi kalimat pertama hingga kalimat akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Dan yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat sehingga dapatkan pokok paragraf ditemukan. Bisa ditemukan di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir. Yuk, sekarang mari kita praktekkan. Nih, Bu Yulis punya sebuah wacana tentang tari kipas Pakarena. Nah, ini wacananya terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama, kemudian ada paragraf kedua, serta ada paragraf ketiga. Sekarang kita cari ya sama-sama. Paragraf pertama. Tari kipas Pakarena merupakan seni tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Berarti sama-sama kita cari paragraf pertama gagasan pokoknya apa? Wah, ternyata ada di awal paragraf tentang tari kipas Pakarena. Kemudian ada gagasan pendukungnya. Tarian ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Goa. Kemudian kita lihat di paragraf kedua. Nih, tarian ini berasal dari bisa kalian baca ya, itu adalah di sana penghuni Boting Langit dan penghuni Lino Bumi ya. Pada itu bisa kalian baca, mereka akan berpisah dan Boting Langit mengajarkan kepada Boting Bumi ya. Nah, kita lihat di paragraf kedua. Apa itu gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokok di paragraf kedua adalah awal kisah tari kipas Pakarena. Kemudian kita lihat lagi gagasan pendukungnya apa ya kira-kira? Gagasan pendukungnya adalah sebelum berpisah
penghuni Boting Langit sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara hidup. Nah, sekarang mari kita praktekkan. Sekarang yang ketiga adalah paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga kita lihat, kita baca sama-sama. Nah, setelah dibaca apa kira-kira ya untuk paragraf gagasan ketiga ini, gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Ya, sama-sama kita lihat. Untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah tarik kipas Pakarena dan makna gerakannya. Sedangkan paragraf pendukungnya bisa lihat gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Ya, silahkan dilihat lagi. Nah, sekarang kita mau mencobakan. Yuk kita cobakan ya nak ya. Sama-sama. Bu Yulis ini punya sebuah bacana 5 paragraf. Nah, tugas kalian adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf tersebut. Mudah-mudahan paham ya nak ya. Tetap sehat, tetap semangat, kita tetap belajar dengan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.